kami semua, mudah-mudahan nanti Bunda Pengawas memberikan kita arahan, terutama bagaimana menerapkan pembelajaran baik itu tatap muka maupun secara daring kepada kami guru-guru di sini, ya supaya siswa kita, kasihan anak-anak kita sudah sekian bulan, kadang-kadang nelpon juga ke tiang Bunda, kirang tema Pak Guru sih. Bahkan orang tuanya kadang-kadang, tapi tetap kita jelaskan sesuai dengan arahan yang dari dinas. Tiang kira mungkin itu sebagai pelantara dari tiang Bunda. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bunda Pengawas memberikan arahan kepada kami apa yang harus kita lakukan terutama di awal tahun pembelajaran ini. Kemudian metode apa kira-kira nanti yang paling tepat kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah kami di sini. Saya kira itu Bunda. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bunda Pengawas untuk mulai memberikan kita arahan, baik itu dari sesuai dengan yang sudah kita lihat kemarin. PMP juga masih kendala kemarin operator. Baru kemarin tiang sempat lihat, tetapi kayaknya penugasan di Dapodik gitu Bunda belum masuk. Sudah tiang lihat kemarin, periksa, sudah tiang masukkan, namun sayang sekali jadwal sinkron Dapodik itu sudah ditutup. Nah itu yang menjadi kendala, jadi terpaksa tiang turun tangan kemarin. Nah itu saja mungkin Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, sebenarnya tiang menawarkan ada sejumlah agenda yang harus selesai hari ini. Ada 7 agenda Bapak dan Ibu. Nah agenda yang ke-7 ini nanti tentu menjadi tugas utama dari urusan kurikulum atau wakil untuk menyusun rencana. Yang pertama Niki adalah rapor mutu 2019. Saya bersyukur ini yang saya tunggu-tunggu, SMP 2 Terara tidak punya sama sekali rapot. Tidak punya sama sekali rapot dari tahun 2017, 18, 19. Tapi alhamdulillah pada tanggal Pire Rubin ini, pada tanggal, ya mungkin saya yakin setelah Pak Kepala turun tangan, ada rapotnya untuk SMP 2 Terara. Tapi sayang sampai sekarang Pak Kepala Sekolah belum dihitung ini. Niki dia nomor 4 ya. Di nomor 4 Pelunggu belum hitung rapot, tetapi setelah tiang lihat rapotnya ada. Hanya saja mungkin kendalanya di mana sehingga belum terhitung. Nah, karena dia belum dihitung, saya tidak bisa memverifikasi. Jadi kepala sekolah pengawas akan bisa memverifikasi rapotnya kalau sudah dihitung. Tapi rapotnya sudah ada gitu, nilai-nilainya sudah ada bagus. Sementara sekolah-sekolah lain belum ada, tidak muncul nilainya. Nah sekolah kita nilainya sudah muncul tapi belum dihitung, itu aja masalahnya. Nah itu untuk raport nanti mungkin tugas daripada saudara operator ya untuk menindaklanjutinya. Nah kemudian masalah PPDB bagaimana nih Pak Erol? Sudah berapa kita PPDB-nya atau menunggu dari dinas dulu? PPDB kebetulan alhamdulillah yang sendiri juga turun tangan tadi malam entry. Selesai 106 orang siswa. 106 siswa. 106 orang siswa. Berarti terlalu tidak pia. 4 kelas. 4 kelas. 432 maksimal. 4 kelas. 4 kelas. Nanti dulu kita lanjut gitu. Nah, kemudian yang ketiga supaya satu-satu dulu tek-tek ini yang kita agendakan tentang skenario pembelajaran tahun depan ini, tahun ajaran 2020-2021. Apa kesepakatan di MKKS? Kenapa ini yang masih ragukan Bapak Ibu? Coba Pelunggu perhatikan, iki ada peraturan bersama 4 menteri plus paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan Bapak Ibu ini untuk sekolah-sekolah yang berada di zona merah dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ini ketentuan dari pusat. Nah, ketentuan dari pusat. Sementara sekolah kita, kecamatan kita
berada di zona merah. Artinya dilarang sama sekali oleh menteri. Tetapi seperti kita dengar tadi Pak Irul, katanya MKKS sepakat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sehingga saya komplain kepada Pak Kepala Dinas kemarin, Dek. Sida ini menyuruh orang melakukan pembelajaran tatap muka, tapi tidak ada edaran dari dinas, Bapak Ibu. Tidak ada edaran dari bupati. Yang dipakai hanya edaran kesepakatan MKKS, gitu kan Pak Irul? Nah, tapi bagaimanapun Bapak Ibu, kesepakatan juga termasuk sebuah sumber hukum yang bisa diikuti. Bisa nah, kalau Bunda sedikit. Gimana? Jadi mohon maaf nih, jadi bukan hanya kepala dinas yang artinya memberikan kita warning, izin, bukan warning, untuk melaksanakan belajar. Malah dia langsung karena hadir di pertemuan di pendopo sama beliau sendiri yang malah mengizinkan gitu. Karena kalau kita tetap terkatung-katung kayak begini, bagaimana nasib pendidikan di Lombok Timur menurut beliau? Oleh sebab itu silahkan saja koordinasi dulu dengan orang tua wali murid bersama komite, nanti akan kita buatkan surat edaran menurut beliau ya. Terus kendaraan Bunda silahkan. Yang sangat setuju Pak Irul, sangat setuju kalau sekolah mari bertatap muka dengan protokol yang ketat tentu ya. Cuma alangkah eloknya, karena ini bertentangan dengan kebijakan pusat, alangkah eloknya kita melaksanakan sesuai dengan edaran dari pemerintah daerah. Karena bagaimanapun beliau juga yang akan ikut bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu gitu kan. Nah jadi kita lepas dulu, ini hanya kita berbicara normatif Bapak Ibu. Selanjutnya sekarang kita berbicara kesepakatan, kita masuk gitu ya. Saya sebenarnya sampai leger betul gitu kan, leger betul karena apa, ini kebijakan pusat kita begini-begini. Nah tapi bagaimanapun ini sekali lagi ini adalah kebijakan kita bersama, kita laksanakan. Jika terjadi sesuatu kita bertanggung jawab secara bersama-sama. Enggak kedoa-doa bupati saya suruh. Nah jangan begitu, sampai demikian Bapak Ibu, ini keluar suara kita. Nah baiklah, jadi ini Bapak Ibu sekali lagi, kalau berdasarkan keputusan bersama 4 menteri dan paparan menteri, kita sebenarnya dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi oleh kesepakatan taruhlah Lombok Timur gitu ya, tidak usah kita sebut satu-satu, kita diperbolehkan Pak Irul ya dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, satu lagi mungkin kita mohon info dari Pelungguh mengenai jumlah jam tatap muka per mapel atau per kelas per hari, Mbak, kesepakatan deh. Oke, sesuai kesepakatan itu juga. Jadi disepakati kemarin ya, setelah diskusi itu dibagi menjadi 2 sesi katanya tatap muka itu. Jadi misalnya kelas 7A, ada kelas 7A1, kelas 7A2. Nah, 7A1 melaksanakan pembelajaran tatap muka itu 3 jam. 3 jam 3 jam tatap pelajaran atau 3 jam 60 menit. 60 menit. Nah, 3 jam 60 menit artinya nanti kan bisa dibagi 1 jam pelajaran itu sekitar 30 menit kan? 30 menit. 30 menit tanpa istirahat. Nah, setelah sesi 3 jam itu, yang sesi pertama itu boleh pulang. Dilanjutkan oleh sesi yang kedua. Masuknya jam 7.30. 7.30. Berarti sampai jam berapa nih? 8, 9, 10, 30. Itu ngurus matematika dong, hari udah ya. 10, 30. Kalau tak plus skor seperti itu. 180 menit ke 180 menit itu berapa sampai jam berapa? 180 menit jam 9 berarti ini. 10.30. Ya 10.30 ya, 10.30. Cekatan guru bahasa Indonesia. Masih ceket lah bilangan ya. Dengan guru bahasa Indonesia. Sampai jam 10.30. 10.30 ya. Oke, Pak Agus mohon ini di Pak Anunggih tindak lanjut. Artinya karena kita akan belajar dari
jam 7.30 sampai 10.30 berarti pembelajaran tidak normal kan? Tidak normal. Tidak normal. Nah, mengingat bahwa pembelajaran kita tidak normal, tolong ini menjadi tugas wakil kurikulum ya yang mengkoordinir, harus membuat regulasi satu. Regulasi ini nanti akan berisikan antara lain mapel yang akan diajarkan apa saja, berapa alokasi waktunya, kemudian capaian yang diharapkan apa. Kan tidak mungkin mengikuti hasil dari pembelajaran yang normal gitu nggih. Nah, dari kegiatan tatap muka ini hasil yang diharapkan apa? Kemudian yang ketiga, strateginya. Menurut info Pak Irul, untuk hasil yang dicapai ini dari pembelajaran tidak normal katakan ini, apakah capaian kurikulum atau bagaimana? Di keputusan MKKS. Di MKKS tidak disebutkan di sana. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira kita capaiannya kurikulum atau gimana? Pokok ngajar. Maksudnya yang kita ada target kan gitu Pak Guru. Kalau capaiannya kurikulum tidak mungkin hanya tidak dengan 30 karena menit. alokasi waktu kan. Kalau tidak mungkin dengan 30 menit, apa langkah selanjutnya kan gitu? Apakah kita akan memberikan tugas kepada siswa, tugas mandiri atau tugas terstruktur, atau apakah akan memberikan pelajaran tambahan yang berupa daring atau luring tadi? Kan marak niki Pak Guru. Anda desak maksudnya desak jangan kita asal nggih, sekedar jadi bahan Bapak Ibu guru. Nah, seandainya misalnya kan kelung dasa menit Pak Man, tidak mungkin dia mencapai kurikulum gitu. Nah, kalau kita targetnya taruhlah keputusan di MKKS kayak apa, karena nanti terkait dengan ulangan kan, ulangan semester bersama. Tidak kedik-kedik karena tanya Pak Guru, gratis. Dia tanya Pak, tidak gratis kanya. Tidak apa itu istilahnya non gratis itu bonus. Kedik-kedik wah jadi guru nggih kedik-kedik bonus kanya ditekau ribet mikir. Mun tetap protes ke anak entan dek wah ngajang enggak yang jawab bonus. Nah, supaya tidak terkesan semuanya bonus, mohon nanti mungkin di MKKS Pak Irul target kita apa? Capaian yang kita harapkan ini apa? Kalau kurikulum mungkin. Kalau kurikulum misalnya apa yang akan dilakukan di luar 3 jam itu? Apakah ada pembelajaran tambahan berupa daring, dalam jaringan, luar jaringan, atau tugas terstruktur atau tugas mandiri tidak terstruktur. Kalau menurut Bapak Ibu daring memungkinkan kah? Tugas mandiri, tugas terstruktur, tugas mandiri. Nah, malik berlanjut. Kalau dia tugas ngembentan pada lembar tugas sehingga kita punya persepsi yang sama di anak-anak lembar tugasnya kayak apa dan seterusnya gitu. Nah, kalau daring memungkinkan, coba Pak Kepala Sekolah didata nih berapa jumlah siswa yang mungkin sekek 2 telu jaga 45 yang mungkin bisa dibelajarkan secara daring. 1. Resikonya sekolah harus memberikan paket data bagi siswa khususnya. Dan bagi guru-guru, maaf sekali bukan membedakan anak ini semua anak saya ya, bagi teman-teman guru yang non PNS. Seandainya daring itu perlu diberikan bantuan kepada rekan-rekan guru. Kalau teman-teman guru yang sudah sertifikasi 60.000 sebulan. Dan rekeng seneng-seneng insyaallah. Sudah yang ditanya ini Pak Guru di SDIT, wain tiang kan gitu. Daring semua. Terus gini dia bilang ada teman kita cerita, dengan ia mengguru swasta aja luwe kebeng gaji mau no pakai data, mai teberekengan saya gitu. Mai dian teberekengan.
Luean gejin ite atau ite, saya bilang ngone-ngone jangan ite luean. Luean doang gejin ite, si gejin ite, guru ite ya, guru Islam tepat. Luean doang gejin ite Bapak Ibu kalau mau breakingan. Sekarang tinggal kita mau bersyukur atau tidak gitu aja nggih. Nah, kalau teman-teman yang non PNS saya kira Pak Irul perlu dibantu jika dan itu masih diperbolehkan kan itu Pak Lagi masih diperbolehkan. Nah itu saja saya mungkin Pak Agus nanti dibuatkan kita semacam rencana tindak lanjutnya apa. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu penyiapan pendidiknya. Sebentar dulu Bunda. Gimana? Untuk ini yang kebetulan belum berlanjut masalah pemberian kuota nikah sudah dan konsultasikan langsung sama Pak Kadis. Jadi untuk guru malah tidak boleh katanya. Maaf, untuk siswa. Nah untuk siswa tidak boleh, untuk guru tidak boleh katanya. Nah itu yang jangan. Waktu pertemuan di Mas Bagi kemarin. Mungkin kebijakan lagi ya. Kalau kita lihat pedoman gitu. panduan BOS kan masih diperbolehkan. Mau kita anggarkan sebenarnya untuk siswa juga pada tahap ini, tapi tidak boleh katanya. Nah, untuk guru ya bisa. Tapi guru yang melaksanakan pembelajaran daring katanya. Kalau yang enggak ya masa kota-kota untuk ya? Katanya. Sila kalau kita baca di permen tentang BOS masih diperbolehkan pembelian paket data gitu kan untuk mungkin belum baca Pak Kadis. Dia punya uang mahasiswa yang punya uang. Dan sebagian besar Bunda punya dana kan? Punya alat kalau siswa aja, punya HP. Ya. Sebagian besar ya. Sebenarnya kan BOS ini apapun kalau untuk 3. kepentingan siswa tidak dilarang kan gitu. Tapi kita tidak tahu maaf Bapak Ibu nggih haranja itu bede atasan ya kita iya, di atasan. Pada sini dilarang belajar tatap muka di zona merah. Lagu atasan teh kenal, kita juga ikut sebagai bawahan kita ikut. Nggih. Selama itu tidak terlalu merugikan kita gitu. Nah itu yang kemudian penyiapan pendidik. Kalau kita belajar secara daring mene-mene 1, 2, 3 orang Bapak Ibu tidak perlu dibimtekkan atau bagaimana? Ya, yang langsung ya. Kebetulan di tahap ini juga sudah kita programkan juga untuk bimtek bagi guru-guru, terutama masalah daring. Ya, yang kita harapkan nanti sebelum kita bersurat mungkin link ya Mas Lanto. Sudah ada Niki di program kita. Mungkin dalam waktu Google Classroom kan? Dalam waktu dekat-dekat ini supaya sebelum masuk tahun pelajaran 2020-2021 nih kita. Sudah ada nih kita programkan. Nah, malah sebenarnya kemarin kan dia nggak tahu juga karena ada pertukaran pengawas itu. Kalau nggak bagus sama informasi kan alhamdulillah. Sih yang gampang murah meriah ya mungkin sekedar Google Form ya enak. Atau ya kuis-kuis. Kalau Zoom lumayan berat ya. Lumayan ya, Google Classroom juga lumayan. Kuotanya maksudnya karena enggak harus kencang doang kok. Ya pertemuan virtual kalau memungkinkan oke. Bisa. Nggih, kalau tidak ya cukup sekedar kuis-kuis lah. Kebetulan jaringan juga di sini sudah kita tambah dari kemarin Bunda. Karena peralatan kita juga sudah lengkap di sini. Tab juga sudah 133. Ya, itu maksudnya seandainya untuk siswa dimungkinkan melakukan pertemuan virtual ya pakai Zoom, pakai Google Google Meet atau apa saja silahkan boleh silahkan adalah bagus. Nah makanya itu kita harapkan supaya kesediaan peligih nanti misal masalah kesempatan nih bisa. Kalau misalnya pertemuan misalnya untuk Zoom pelunggu dari sekolah kan nanti sekolahnya yang bayar. Kira sih 200-an sebulan itu sebulan. Sebulan. Dan kita puas untuk ratusan orang datang. Ya 10 Mbps nanti kita. Enggak terlalu penantian. Tapi maksudnya kalau sekedar untuk Bapak Ibu guru sendiri kalau pertemuan virtual menggunakan Zoom misalnya, ini kan gratisnya cuma 40 menit. 40 menit. Jadi menju jak girang kelai tengenong ngene wah piru menit ngono.
telah berzaman. Jadi sebaiknya kalau misalnya virtual itu kita sarankan mungkin sekolah nggih Pak Irul Jadi yang sekolah, nyiapin. Kalau Bapak Ibu guru ya yang gampang-gampang saja, yang mungkin blog, Google Form, atau misalnya kalau ya pakai 365 juga bagus sih sebenarnya. Ikut saya ikut kemarin. Lumayan 365 ya, itu ya. doang, no, ya bega doang, gitu. Nggih. Nah ini yang yaitu mengenai upaya yang akan kita laksanakan untuk ini sudah selesai sih sebenarnya Pak Irul. Ini dari yang sekarang ini kan misalnya ini, gitu, tentang regulasi. Nggih. Regulasi itu tadi Pak Agus mohon nanti ada ini dibuatkan. Regulasinya kayak apa, sejenis KTSP neke. Nggih. KTSP-nya misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia meton kira jam, gitu kan? Apakah tetap alokasi waktunya 5? Nanti kita Terus sama-sama kali susun. 3 bareng-bareng lah menuju dulu. Yang penting kalau terjadi sesuatu nyerepek bertindak Pak Irul. Nggih. Kalau ada siswa yang Bapak Ibu guru atau siswa siapapun mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nggih. Secara tadah-tadah batuk, pilek, PKM kan. nyerpak kuah ngeno, jangan menunggu sesuatu, jangan menunggu apa-apa gitu. Jangan lagi. Karena saya Pak Muzakir saya bilang gini, Dek, ini kebijakan rawan ini katanya. Angkat cemoh leger tanggul. Bagus sekali lagi nih keputusan bersama, mari kita sama-sama lah menghadapinya. Gitu. Nah mengenai apa upaya yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan ini Pak Irul, tatap muka yang 3 jam ini, mungkin nanti disepakati nggih Pak Man, apakah yang mau daring silahkan mengusulkan kepala sekolah penugasannya model daring. Kalau pelengguh Google Form tinggal kirim kuis ke siswa, tinggal tidak banyak kuota gitu. Atau kemudian yang mau virtual silahkan virtual pakai Zoom, Banyak ya sudah model bisa banyak. ini. Jadi Pak Bu. Yakin saya ini semua teman-teman sudah terbiasa mau pakai Facebook bisa kan? Kan sederhananya kalau daring itu segala kegiatan yang membutuhkan kuota. Kan? Itulah daring. Nah yang mau luar jaringan silahkan buat modulnya, buat LKS-nya kering, teceluk kasih ke siswa.